Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah kamu khawatir apabila meninggalkan di belakangmu anak-anakmu, generasi-generasimu, keturunan-keturunanmu yang lemah. Kamu khawatir dengan kehidupannya, pendidikannya, kehidupan dan pergaulannya. Oleh karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berbicara dengan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah untuk memuja dan memuji Allah selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tiada selawat yang terbaik yang bisa kita selawatkan kepada Rasulullah, para keluarga dan para sahabatnya agar kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kelak, kecuali kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat 2 September yang lalu, Aceh memperingati sebagai Hari Pendidikan Daerah, di mana pendidikan ini begitu penting. Ada pendidikan dalam rumah tangga, ada pendidikan di dalam kegiatan yang formal seperti di sekolah, ada kegiatan-kegiatan yang informal seperti di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat anak mengikuti pendidikan yang lain seperti les, dan ada pendidikan-pendidikan non formal, yaitu pendidikan-pendidikan di masyarakat, di mana orang dewasa harus memberikan contoh teladan kepada orang-orang lain. Pendidikan sejatinya adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendewasakan orang lain, terutama dalam hal ini adalah anak-anak kita, generasi-generasi muda harapan kita. Tapi kalau kita lihat hari ini, banyak pemuda-pemuda kita yang mereka tidak lagi mengikuti apa yang sudah digarisbawahi oleh para pendahulu-pendahulu mereka. Makanya hari ini banyak orang khawatir apa yang dilakukan oleh para pemuda. Karena hancurnya sebuah negara bukan bagaimana hancurnya orang tua, tapi bagaimana generasi-generasi mudanya dilencengkan dari akidahnya, dilemahkan dari fisiknya, dihilangkan dari ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada ghazul fikri, perang pemikiran. Karena orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, mereka sadar betul kalau perang secara fisik mereka tidak pernah menang. Sejarah membuktikan semua perang fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam, mereka tidak pernah menang. Nah, hari ini yang diperangi adalah bagaimana fikiran-fikiran kita. Makanya tidak usah heran kalau hari ini banyak anak-anak muda sekarang yang tidak sama lagi seperti generasi-generasi tua. Kita dulu mungkin begitu luar biasa takzim kepada guru, karena orang tua kita juga takzim kepada guru. Dulu ketika kita sekolah, kita pernah mungkin dihukum oleh guru kita, oleh ustadz kita. Tidak ada satupun di antara kita yang berani mengadu ke rumah, karena orang tua kita tidak akan pernah membela kita. Tetap yang disalahkan adalah kita, yang dibenarkan adalah guru kita. Takzimnya orang tua kita kepada guru-guru kita membuat hari ini kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Membuat hari ini kita masih takzim kepada guru kita yang pernah menghukum kita, takzim kepada guru kita yang dulu mungkin pernah kasar kepada kita. Dan hari ini kita juga begitu menghormati kedua orang tua kita, karena pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita itu masih membekas dalam ingatan kita. Kenapa anak-anak hari ini tidak sama? Pertanyaannya bukan salah lembaga pendidikan, bukan salah kurikulum, bukan salah guru dalam mengajar, tapi bagaimana takzim kita kepada guru anak-anak kita. Gagalnya pendidikan hari ini karena gagalnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Mereka tidak sama seperti kita dulu, orang tua kita. Orang tua hari ini, orang-orang tua yang betul-betul luar biasa perlindungannya kepada anak, tapi mereka lupa dengan esensi yang paling bagus, yaitu bagaimana orang tua menghormati guru anak-anaknya. Jadi kegagalan pendidikan hari ini sejatinya bukanlah kegagalan lembaga pendidikan, tapi kegagalan orang tua dalam memilih tempat anaknya menempuh pendidikan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kekuatan besar yang ada pada kita, dan itu ada pada anak-anak kita. Tugas kita untuk merawatnya, tugas kita untuk menjaganya.
Yang pertama adalah kekuatan fisik. Nabi menganjurkan setelah selesai sholat Isya, kalau tidak ada aktivitas yang mendesak, tidak ada aktivitas yang penting, maka tidurlah. Ternyata ini diteliti oleh para ahli kesehatan. Sebagian besar anggota tubuh kita bagian dalam, jantung, paru-paru, lambung, lever, ginjal, itu ternyata istirahat dan mereka melakukan regenerasi sel-sel tubuh yang rusak adalah saat di atas pukul 9 malam. Dan itu terjadi ketika kita sedang istirahat, sedang tidur nyenyak. Makanya kenapa orang-orang tua dahulu jantungnya bagus, lambungnya bagus, levernya bagus, ginjalnya bagus, paru-parunya bagus, karena mereka tidak pernah begadang. Tapi kalau kita lihat generasi muda hari ini, pukul berapa mereka tidur di waktu malam? Jam berapa mereka pulang ke rumah? Yang disalahkan selalu kafe, yang disalahkan selalu tempat-tempat nongkrong. Tapi orang tua tidak pernah introspeksi. Anak itu adalah anaknya, generasi harapannya, qurrata ayun, cahaya mata yang akan membawa mereka ke dalam surga, yang akan menjauhkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya saja tidak bisa dia jaga, kalau anaknya saja tidak bisa dia hindari daripada hal-hal yang membuat anak-anak itu mendapatkan kerugian, mengapa kita berharap kepada orang lain? Hari ini banyak anak-anak yang ketika khatib sedang naik ke atas mimbar, mereka dengan sepeda motornya masih berjalan-jalan di jalan raya. Mungkin ada yang sedang kebut-kebutan, tapi orang tua yang disalahkan selalu sekolah. Karena sekolah tidak mengajarkan anak supaya mereka tidak kebut-kebutan ketika sholat Jumat. Padahal sekolah tidak pernah memfasilitasi kendaraan itu. Orang tualah yang menyediakannya. Sekolah melarang anak-anak membawa kendaraan, tapi orang tua memaksanya. Karena tidak ingin direpotkan dari mengantar dan menjemput yang menjadi rutinitas. Kita lupa ketika kita mencari segala macam rezeki, mencari biaya, mencari uang, harta, pundi-pundi harta yang akan kita kumpulkan untuk anak-anak kita. Dan kita baru bisa mengatakan nanti ketika saya sudah sukses, nanti ketika saya sudah berhasil, baru saya temani anak-anak saya. Anak-anak kita sudah dewasa. Mereka punya dunianya sendiri. Mereka punya komunitasnya sendiri. Makanya hari ini lelahkan diri untuk mengantar dan menjemput anak. Lelahkan diri untuk menjaga anak-anak kita. Karena ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kamu dan ahlikum, anak-anakmu. Hari ini kita sholat Jumat berjamaah. Di mana anak-anak kita? Apakah dia ada di dalam masjid? Ataukah dia ada di pekarangan masjid? Atau hari ini jangan-jangan kita tidak tahu berada di mana anak-anak kita. Jadi ketika Allah jauh-jauh hari mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaklah kamu khawatir apabila meninggalkan di belakangmu anak-anakmu, generasi-generasi emasmu yang lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah akalnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fisiknya. Bagaimana mendapatkan fisiknya? Yang pertama dari at-ta'am, dari makanan dan minuman yang halalan thayyiban wa mubarakan. Makanan yang halal, lagi baik serta berkah. Karena ada makanan yang halal tapi tidak baik. Ada makanan yang halal baik tapi tidak berkah. Karena keberkahan rezeki adalah ketika saling berbagi. Tetangga kita ada yang sedang kelaparan, mungkin kita sering membuang-buang makanan. Tetangga kita mungkin tidak pernah memakan suatu makanan, kita sementara sering sekali memesan makanan itu, memasak makanan itu. Pernahkah kita membaginya? Sementara Rasulullah mengatakan, apabila tidak memberatkan umatku, orang yang paling berhak menerima warisan adalah tetangga. Kita jangankan membagi warisan kepada tetangga, kadangkala berbagi makanan pun kita tidak mau. Bagaimana mungkin makanan itu akan menjadi sebuah keberkahan yang akan memberikan kesehatan kepada badan kita, memberikan kecerdasan kepada otak kita, memberikan ketenangan kepada hati kita. Karena makanan itu sedikit pun tidak ada keberkahan di sana. Nah, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan ini yang kita berikan kepada anak-anak kita haruslah makanan yang terbaik. Hari ini kita paling takut dengan makanan yang haram. Tapi kita tidak pernah takut dengan uang yang haram. Berapa banyak orang hari ini dalam mencari rezeki, dia menghalalkan segala macam cara, yang ketika rezeki itu dimasukkan ke dalam rumah tangga,
dibelikan makanan yang haram ini akan masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Pertanyaannya, makanan yang masuk ke dalam tubuh tadi adalah makanan yang halal atau yang haram? Imam Malik ketika waktu kecil, dia berguru dengan gurunya. Imam Malik bukan anak yang bodoh, bahkan termasuk anak yang jenius, cerdas. Apa yang diajarkan gurunya hari ini, dia langsung bisa saat itu juga. Tapi besoknya dia lupa dengan ilmu yang dia sudah hafal. Kemarin dia bisa, hari ini dia sudah tidak ingat lagi. Lalu gurunya berkata, "Wahai Malik, pernahkah kamu makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Imam Malik mengatakan, "Tidak pernah, guru." Mungkin ketika kamu kecil tidak pernah, guru. Mungkin ibumu pernah menghidangkan makanan, kayaknya tidak pernah, guru. Coba tanyakan kepada ibumu. Bertanyalah Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi bukan orang yang biasa, tapi manusia luar biasa. Bukan ulama kecil, tapi ulama besar yang punya mazhab, yang punya murid, yang punya kitab. Bertanyalah Imam Malik kepada ibunya, "Wahai ibu, pernahkah ibu memberikan ananda makanan yang diharamkan oleh Allah?" Tidak. Ketika ananda kecil, ibu? Tidak. Ketika ananda dalam kandungan? Tidak. Coba ibu ingat. Ternyata ibunya ingat. Sepertinya mungkin, nak, ketika ibu mengandung kamu, ibu ada datang ke rumah tetangga. Di atas meja tetangga ada satu gelas susu. Ibu ingin sekali mencicipinya. Lalu ibu ambil dengan ujung jari dan ibu jilat susu tadi. Hanya itu. Apa kata Imam Malik? "Ibu, maukah ibu datang ke rumah tetangga, minta dihalalkan satu cicipan tadi?" Ibunya datang ke rumah tetangga, minta dihalalkan dengan tetangganya. Besoknya apapun yang diajarkan gurunya itu bisa lengket di kepalanya sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Satu cicipan seujung jari ternyata bisa menghambat pengetahuan itu masuk ke dalam akal dan otaknya Imam Malik. Bayangkan kalau satu suap, bayangkan kalau satu piring, bayangkan kalau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun makanan itu selalu saja masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Yakinkah kita anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat? Sementara Nabi mengatakan, "Kullu mauladin yuladul 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Hari ini kita adalah orang tua. Dulu kita anak, orang tua kita sudah sukses mendidik kita. Hari ini kita sebagai orang tua, sudahkah kita sukses mendidik anak-anak kita? Generasi-generasi harapan kita semua berpulang kembali kepada kita. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan besar. Jangan sampai generasi-generasi muda kita nanti error, loss. Mereka tidak bisa lagi menjadi generasi harapan. Ketika mereka nanti menjadi orang tua, memiliki keturunan, jangan pernah bermimpi cucu-cucu kita, generasi-generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya. Generasi-generasi yang akan senantiasa menghormati ulama-ulamanya. Generasi-generasi yang akan susah kalau seandainya Islam ini hancur, kalau ada orang yang menghina agama ini. Tapi kalau kita biarkan, tunggulah. Fa'abawahu, kata Rasulullah, kedua orang tuanya. Jangan salahkan pengurus masjid ketika anak-anak kita mungkin ribut ketika sholat Jumat, tapi salahkan kita, kenapa kita tidak mendampingi mereka, ada di sekitar kita, ada di sebelah kita. Jangan salahkan polisi ketika tidak merazia anak-anak kita yang berkendaraan tanpa kelengkapan helm. Mereka berkendara ketika lagi sholat Jumat, tapi salahkan diri kita. Kenapa kita menyediakan fasilitas yang belum waktunya mereka miliki dan belum saatnya mereka naiki? Jangan salahkan WH ketika anak-anak kita berduaan dengan lain jenis. Ternyata berita terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ada 60.000 kasus perceraian di Aceh. Bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor KDRT, tapi ternyata kebanyakan laki-laki mereka menikah hanya untuk menutupi aibnya karena dia ternyata penyuka sesama jenis. 2015 ada 500 pasang pelaku sesuka sesama jenis, kaum homo kata orang, kaum gay, laki-laki yang suka dengan laki-laki. Tahun 2015 mereka ada 500 pasang, tapi tahun 2022 mereka ada 2000 pasang. 1.500 pasang kenaikan.
2.000 pasang itu berarti ada 4.000 orang. Mereka bertambah anggota bukan dengan melahirkan, tapi mencari korban-korban baru. Dan korban-korban itu bisa saja anak-anak kita yang lemah, keturunan-keturunan kita yang mereka lalai, orang-orang tua yang hari ini membiarkan anaknya karena kasih sayangnya. Na'udzubillah min zalik. Kalau itu terjadi, jangan pernah berharap anak-anak kita akan menjadi qurrata a'yun. Jangan sampai kita berharap anak-anak kita akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Jangan-jangan ketika mereka masuk dalam neraka, justru anak-anak kita yang akan berkata, ya Allah, ketika dulu di dunia masih hidup, ayah saya tidak peduli dengan saya, ibu saya tidak pernah memperhatikan saya. Kalau hari ini saya masuk neraka, ya Allah, maka ayah ibu saya juga ikut menemani saya. Inilah kerugian yang sangat besar. Makanya anak itu akan bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi permata bagi orang tua kalau kita bisa mendidiknya dengan benar. Tapi dia akan menjadi fitnah, akan menjadi petaka bagi orang tua yang membiarkan mereka. Jangan sampai alam yang mendidik anak-anak kita, tapi tugas kita yang akan mendidiknya. Inilah kewajiban orang tua. Jadi ketika Allah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita, Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengatakan untuk kebaikan kita, jangan sampai hari ini kita lupa dengan perintah Allah, kita lupa dengan anjuran Rasulullah. Wajar kalau banyak orang tua yang khawatir ketika anak-anaknya berada di luar. Mengapa mereka mencari tempat-tempat yang berasrama? Ternyata hari ini juga banyak orang tua yang khawatir ketika anak-anaknya berada di asrama. Itulah yang namanya dunia, itulah yang namanya ujian. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari tipu daya dunia, kita semua bisa terhindar daripada fitnah-fitnah dunia, dan kita bisa menyiapkan generasi kita, menyelamatkan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Untuk bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha, orang tuanya juga harus soleh dan soleha dulu. Tidak cukup hanya dengan usaha, jangan lupa dengan berdoa. Orang yang berdoa tidak mau berusaha adalah orang yang malas. Orang yang berusaha tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Jangan sampai kita termasuk orang yang malas dan bukan termasuk orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.